Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Bersama saya Dewi Manik, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sering kali baru kita sadari saat resiko sudah di depan mata. Salah satu ancaman yang kerap datang tanpa gejala adalah infeksi HPV, virus yang dapat memicu kanker serviks. Di Indonesia, kasus kanker serviks masih menjadi perhatian serius. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah sejak dini melalui vaksin HPV. Namun masih banyak tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman hingga beredarnya berbagai mitos di masyarakat. Lalu, seberapa penting vaksin HPV dan juga bagaimana efektivitasnya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di studio Sinpo TV, Dr. Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan juga Imunisasi. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Sehat pastinya. Siap. Terima kasih sudah hadir di studio Sinpo TV dan juga ini persiapan kita yang luar biasa untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan vaksin ataupun infeksi HPV ini sendiri, dokter. Dokter, kalau kita mengetahui bersama bahwa vaksin HPV ini memang menunjukkan data penyebab HPV ini hampir 99% kasus kanker serviks. Ini bagaimana sih dokter sebenarnya? Apa itu human papilloma virus yang menyengat tubuh kita? Kanker leher rahim itu sendiri penyebab kematian nomor 2 terbanyak wanita di seluruh dunia dan Indonesia. Ya, kabar baiknya di berbagai studi di Scotland, terakhir di Inggris, itu dalam kurun waktu 10 tahun, 0 kasus kematian kanker leher rahim akibat cakupan vaksinasi HPV yang bagus. Nah, memang 95% kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi HPV, tapi masih ada 5% oleh lifestyle juga. Misalnya, genetik, lalu juga pola hidup ya tidak sehat, makan makanan yang tidak bergizi ya, banyak mengandung pengawet ataupun pewarna dan lain sebagainya, gaya hidup yang tidak sehat lah, seperti itu alkohol, merokok dan lain sebagainya. Nah, 95% dari HPV itu sendiri itu sekitar 90%-nya disebabkan oleh hubungan seksual ya, penularannya melalui hubungan seksual, dan 10% bisa kontak kulit dengan kulit. Makanya orang yang berhubungan seksual pun itu tetap masih bisa terkena virus HPV. Nah, kabar baiknya hanya ada 2 kanker yang itu secara sebenarnya kan adalah penyakit tidak menular kan, kanker, tetapi dia bisa dicegah dengan imunisasi. Walaupun imunisasi itu biasanya untuk mencegah penyakit menular kan. Nah, 2 kanker ini adalah kanker leher rahim, yaitu penyebabnya infeksi HPV, dicegah dengan vaksin HPV. Yang kedua adalah kanker hati atau hepatoma, penyebab terseringnya salah satunya infeksi hepatitis B. Dan vaksinnya adalah vaksin hepatitis B. Jadi memang menurut saya vaksin HPV ini penting, karena kalau tidak penting, tidak mungkin pemerintah menjadikan 15 imunisasi gratis yang diberikan kepada anak SD sejak tahun 2016. Artinya penyebabnya itu selain dari genetik juga berbagai virus dari luar seperti itu ya dokter ya? Dan kalau kita mengetahui bersama, seberapa umum sih infeksi HPV ini terjadi di masyarakat, dokter? Kalau melihat pola hubungan seksual berisiko, apalagi sekarang makin meningkat, tentunya ini suatu menjadi ancaman yang luar biasa. Ya, karena memang tadi saya sampaikan, infeksi HPV itu ya 95%-nya dari hubungan seksual yang berisiko ini. Gitu. Nah, makanya sangat bagus pemerintah menggratiskan anak wanita di Jakarta sejak tahun 2016. Sasarannya adalah usia 9-13 tahun. Karena sebenarnya yang direkomendasikan untuk vaksin HPV adalah usia 9-45 tahun, di mana usia 9-13 tahun itu diberikan 1 kali untuk perlindungan seumur hidup, usia 13-45 tahun diberikan 3 kali untuk perlindungan seumur hidup, dan ini untuk wanita dan juga untuk pria. Nah, jadi pada anak SD di Jakarta, wanita, usia 9-13 tahun itu sudah diberikan dari tahun 2016. 2 kali bahkan Kak, selang 1 tahun, kelas 5 dan kelas 6 SD. Semuanya tanpa terkecuali di sekolah swasta, negeri, madrasah, panti, semua dikasih. Nah, di 2023 akhir pemerintah menyebar itu ke seluruh Indonesia. Kenapa? Ya, karena sangat penting kalau orang kena virus HPV bisa kutil kelamin, bisa kanker, bisa mematikan, bisa cacat, bisa menurunkan kualitas hidup. Bahkan tahun ini info dari Menteri Kesehatan, usia 9-13 tahun laki-laki, lebih tepatnya 11 tahun, akan diberikan gratis juga. Di sekolah. Benar. Berarti kalau kita sudah menjangkau laki-laki, sebenarnya ini data menunjukkan memang wanita terlalu banyak ini yang mengidap penyakit infeksi kanker HPV ini. Dan ini bisa jadi terkena dampak cowok juga atau seperti apa, dokter? Iya. Infeksi virus HPV bisa menyebabkan kutil kelamin, bisa menyebabkan kanker leher rahim,
kanker di daerah kelamin, kalau wanita vulva, vagina, lalu laki-laki juga kanker penis, anus, kanker tenggorokan. Itu yang terjadi. Jadi kalau tadi saya bilang vaksin HPV itu usia 9 sampai 45 tahun itu untuk pria dan wanita. Kenapa? Karena itu bisa seperti pingpong, Kak Dewi. Iya. Jadi dia bisa yang laki dulu kena infeksi, nularin ke pasangannya. Yang perempuan kena, nularin ke lakinya. Nah, seringkali pada laki-laki itu tidak bergejala, asimptomatik, tapi dia karier, pembawa virus. Pembawa virus. Yes. Oh, artinya itu berarti bisa dapat menyerang siapa saja tanpa memandang bulu begitu ya dokter ya? Betul. Bahkan angka kanker anus dan kanker penis pada pria di Amerika dalam kurun beberapa waktu terakhir itu meningkat. Kalau kita mengetahui bersama dokter Karena ada infeksi 100, HPV ya? Iya, lebih dari 100 tipe HPV. Ya. Menurut dokter ini tipe mana yang paling banyak beresiko untuk masyarakat? Ya, setuju sekali Kak Dewi. Jadi vaksin HPV ini memiliki ratusan varian yang sudah terdeteksi juga ada ratusan. Tetapi dari ratusan itu secara epidemiologi kita cari strain yang paling sering muncul. Strain itu virus atau strain itu sama dengan varian atau jenis virus HPV-nya ya. Keluarga-keluarganya lah. Nah, ternyata dari penelitian strain virus itu itulah yang membuat inspirasi membuat vaksin. Mana dulu nih prioritas kita untuk pakai strain yang mana dulu untuk vaksin? Karena dia paling sering muncul. Nah, yang paling sering itu sesuai dengan vaksin itu ada 3 tipe, Kak. Pertama adalah 2 strain, lalu 4 strain, lalu 9 strain. Yang 2 strain ini bisa melindungi dari tipe 16 dan 18. Oke. 16 dan 18 itu penyebab kanker leher rahim itu sekitar 80-90%. 16-18. Lalu yang 4 strain ditambah, Kak. Jadi sistemnya nambah ya. Nambah tipe 6 sama 11. Tipe 6 sama 11 ini penyebab kutil kelamin. Atau kalau kita bilang tuh tumor jinak. Kutil ya, tumor jinak seperti itu pada pria dan wanita. Tidak hanya di kelamin tetapi juga bisa di kulit. Seperti itu. Nah, jadi 6, 11, 16, 18. Nah, baru tipe 9 strain. Nambah dari 4 itu nambah, ada tipe 52, tipe 34, dan lain sebagainya. Itu juga secara epidemiologi dia makin bisa bikin sering kanker-kanker lain juga. Kanker vulva, vagina, kanker anus, kanker penis, dan lain sebagainya. Artinya itu banyak sekali tahap mungkin ya dokter yang harus kita ketahuin di tubuh kita gitu. Namun ini apakah bisa dokter jelasin secara singkat bagaimana mengapa orang tidak menyadari terinfeksi HPV dan juga ini mengapa apakah HPV ini selalu menimbulkan gejala seperti itu dokter? Ya, ini pertanyaan yang bagus banget Kak Dewi. Jadi memang infeksi virus HPV itu seringkali dia asimptomatik atau tidak bergejala. Ya, makanya saat ini pemerintah menyediakan pemeriksaan IVA dan HPV DNA PCR secara gratis ke puskesmas terutama di kota-kota besar. Kalau IVA itu bisa di seluruh Indonesia ya Kak, di puskesmas gratis. Nah apa nih fungsi dari HPV DNA PCR ini? Dia bisa mendeteksi 14 jenis virus HPV. 6, 11, 16, 18, 52, dan 9 subtipe lainnya. Jadi ketika seseorang 1-3 tahun sekali yang sudah berhubungan seksual wanita, datang dia ke puskesmas, pertama di IVA dulu. Di IVA 1 menit hasil keluar, apakah dia ada lesi prakanker, kelainan, apakah ada radang dan lain sebagainya. Lalu sambil di swab, dibawa ke laboratorium, PCR, di PCR, benar-benar materi genetik DNA dari HPV-nya itu kelihatan jelas. Nah, rata-rata mereka yang positif, misalnya katakanlah dia positif tipe 6, bisa jadi belum pernah ada gejala sama sekali Kak, kutil tidak, keputihan tidak. Tetapi itu adalah suatu pertanda calon bakat menjadi punya gejala. Karena sebenarnya udah ada virusnya dalam tubuh, mungkin dia imunnya lagi bagus, lagi dorman, lagi istirahat dulu. Tapi begitu imunnya jelek atau paparannya berisiko tambah banyak, bisa jadi kutil. Nah tadi Kakak tanya apa gejalanya ya kan? Infeksi HPV itu ya tadi bisa kutil, artinya bisa ada lenting, ada benjolan di daerah kemaluan. Bisa jumlahnya 1, 2, atau banyak. Nah, kalau kanker leher rahim gejalanya apa? Seringkali orang sering tidak sadar. Ya, tetapi gejala awalnya dia bisa pertama dari mulai keputihan. Keputihan yang dia itu kalau normalnya itu yang kita bilang keputihan normal itu adalah keluar lendir, tidak berwarna, tidak gatal, tidak berbau. Jadi lendir yang bening saja. Tetapi kalau dia ada jadi putih keputihan, putih seperti susu atau
warna kuning, hijau, gatal, bau, atau keluar darah saat berhubungan seksual atau sesudah berhubungan seksual, atau nyeri saat berhubungan seksual atau sesudah berhubungan seksual, atau darah lebih banyak selama haid, waktunya lebih panjang. Nah, itu salah satu petanda infeksi sudah adanya gejala kanker leher rahim. Jadi seringkali kita tidak menyadari bahwa tubuh kita itu sudah mungkin terdapat gejala-gejala seperti yang kita takutkan begitu ya dokter. Lantas seperti apa sih dokter kalau kita mengetahui cara penularan HPV yang paling sering terjadi? Karena kita mengetahui bersama tadi ada 2 gejalanya, dari genetik dan juga dari lingkungan begitu ya dokter. Betul. Lantas seperti apa sih penularan ini secara mendasar itu untuk menyebar begitu dokter? 90% infeksi virus HPV disebabkan oleh hubungan seksual. Ditularkan melalui hubungan seksual. 10% bisa kontak kulit dengan kulit. Ya. Juga tempat-tempat yang kurang bersih seperti misalnya di WC umum dan lain sebagainya, itu juga termasuk yang bisa kita terinfeksi si virus HPV itu. Dan tadi saya sampaikan kenapa, kan tadi dokter bilang bahwa infeksi virus HPV juga seringnya nggak bergejala kok, buat apa saya vaksin? Vaksin itu walaupun kita masih bisa sakit, tetapi gejalanya akan ringan dan tidak berkembang menjadi berat. Itulah fungsi dari vaksin. Ya, karena vaksin itu kalau kita bilang itu adalah seperti sabuk pengaman kita, ya kita seperti pakai helm atau pakai sabuk pengaman agar kalau sakit atau terjadi kecelakaan kita tidak meninggal, tidak bergejala berat. Gitu, karena seseorang bisa menjadi sakit itu ada yang namanya trias epidemiologi, host agent environment, host kondisi dirinya bisa jadi genetik, kansernya tinggi, bisa jadi dia juga ada penyakit komorbid. Ya kan gizinya kurang, buruk, imunodefisiensi, misalnya dia HIV dan lain sebagainya. Host agent, nah virusnya kebetulan lebih ganas, dan environment, faktor lingkungan juga ya, kebersihan, sanitasi, termasuk perilaku hubungan seksual berisiko, alkohol dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta saya sudah divaksin, saya akan tidak mungkin kena virus HPV, itu tidak juga. Oke. Berarti kita harus jaga diri begitu ya dokter ya, karena lingkungan kita itu banyak sekali yang harus lebih aware gitu ya dokter. Namun kalau kita mengetahui bersama dokter ini berdasarkan laporan global, sebagian besar orang aktif secara seksual. Kita mengetahui bersama bahwa sekarang ini bagaimana remaja dapat bergaul ataupun itu tidak bisa kita pungkiri begitu ya dokter. Apakah semua infeksi HPV itu berbahaya dokter? Ya pastinya berbahaya. Kita tidak boleh menganggap sepele. Tidak ya. boleh. Makanya dengan vaksinasi itu bisa memutus risiko 90% kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus HPV. 10%-nya masih bisa dari lifestyle. Artinya kalau kita mengetahui bersama bahwa banyak kasus yang terjadi dalam tubuh kita ataupun masyarakat yang kita melihat bahwa 99% terjadi di perempuan di Indonesia begitu dokter. Lantas seperti apa ini dokter? Tanda-tanda yang perlu kita awasi dari semua mungkin yang sudah di dokter jabarin begitu? Yang harus kita waspadain begitu. Yang paling mudah adalah keputihan, ya kan? Lalu juga keluar nyeri saat berhubungan seksual atau sesudah berhubungan seksual, dan keluar darah saat berhubungan seksual atau sesudah berhubungan seksual padahal sedang tidak haid. Ya, dan memang cara kita memutus kanker leher rahim kan kita punya target ya, eliminasi kanker leher rahim tahun 2030, ya kan? Itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Vaksinasi HPV, deteksi dini, pengobatan dini. Jadi, strateginya itu tidak hanya vaksin HPV, tetapi juga bagaimana kemauan untuk melakukan deteksi dini. IVA, HPV DNA PCR minimal 1-3 tahun sekali sudah dilakukan gratis, sudah disediakan gratis di puskesmas. Itu juga sangat penting. Kayak gitu, karena bisa jadi orang nggak bergejala sama sekali, abai, nggak tahu, nggak ngeh. Tetapi karena screening itu, dia baru tahu. Wah dok, untung dokter kemarin ngasih tahu saya tentang HPV DNA PCR. Saya baru tahu ternyata saya positif strain tipe 11. Oke, berarti kalau udah positif seperti itu, kamu IVA, pap smear atau HPV DNA PCR lebih sering ya, 6 bulan sekali, pantau gejala menjadi lebih sering. Aku akan ngomong gitu. Jadi seperti itu kasusnya sudah banyak dihadapi gitu ya dokter ya. Kira-kira seberapa besar sih dokter urgensi edukasi HPV ini untuk di kalangan remaja? Ya sangat besar, karena sekarang itu bagian dari lifestyle ya, free sex dan lain sebagainya. Kalau kita sulit untuk mencegah itu, kita bilang hindari hubungan seksual berisiko, pakai kondom. Tetapi ya tentunya kita juga harus mengedukasi aspek-aspek pencegahan ya, salah satunya adalah vaksin HPV. Saya selalu bilang nggak cuma vaksin HPV kok Mbak Dewi. Kalau calon-calon pengantin tuh ada vaksin HPV, hepatitis B, yang biasa ditularkan melalui hubungan seksual darah cairan tubuh ya. Jadi ya bundling tuh, HPV dan hepatitis B.
Artinya banyak banget tipe tadi 100 tipe yang untuk kita mengetahui bersama ya dokter ya. Dan juga kita mengetahui bahwa banyak gejala yang terlihat di dalam tubuh kita. Betul. Jadi jangan diabaikan karena penyakit ini dapat menyerang atau menggerogoti tubuh kita begitu dokter. Betul. Pemirsa, kita sudah memahami bahwa infeksi human papillomavirus bisa menjadi ancaman serius jika tidak dicegah sejak dini. Lalu bagaimana langkah penting yang paling efektif untuk melindungi diri dan juga generasi muda? Usai jeda kita akan membahas peran penting vaksin HPV sebagai pelindungan utama. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial Sinpo TV. Setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, masih bersama narasumber spesial kita Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat. Dan kita mengetahui bersama dari penjelasan sebelumnya, kita jadi lebih memahami juga bahwa HPV bukan ancaman yang bisa dianggap sepele. Sekarang kita akan membahas lebih dalam soal vaksin HPV, mulai dari manfaat, keamanan, hingga juga berbagai mitos yang masih beredar di masyarakat. Dokter, data WHO menyebut tadi kalau kita bisa membahas bahwa 99% ini kasus terjadi di perempuan di Indonesia begitu dokter. Lantas seperti apa ini vaksin HPV bisa mencegah hingga 90% kanker serviks? Bagaimana cara kerjanya dokter? Ya, pastinya dengan kita memberikan virus HPV yang dilemahkan melalui virus HPV itu membuat kita memiliki antibodi atau kekebalan secara buatan atau didapat. Jadi itu sebagai bentuk kita antisipasi sebelum virus yang benerannya masuk, kita udah punya tentara baik nih yang bisa melawan virus itu. Jadi cara kerja vaksin itu seperti ini. Dimasukkan virus yang dilemahkan tersebut masuk ke dalam tubuh kita sehingga ada kalau kita bilang nanti muncul respon antibodi atau kekebalan kita. Nah itu adalah suatu tentara-tentara baik di dalam tubuh kita yang dia akan ngumpet. Ketika virus HPV-nya beneran masuk ke dalam tubuh kita, tuh tentara keluar. Nah dia akan membunuh si virus yang utama itu sehingga tubuh kita sehat. Gitu. Nah makanya virus vaksin HPV itu diberikan 3 kali, kita sebut sebagai booster untuk perlindungan seumur hidup. Ya kalau pada anak usia 9-13 tahun pria dan wanita, kata WHO cukup 1 kali aja diberikan untuk perlindungan seumur hidup. Kenapa? Karena risiko mereka sudah berhubungan seksual di usia itu rendah banget. Jadi paparan terhadap virus HPV itu rendah, sangat rendah. Sehingga secara PD kita bisa bilang udah 1 kali aja cukup. Tapi kalau udah di atas 13 tahun, itu rekomendasinya termasuk oleh PAPDI, penyakit dalam Indonesia, itu 3 kali. Diberikan 0, 1, dan 6 bulan. Artinya dosis 2 adalah 1 bulan dari dosis 1 dan dosis 3 adalah minimal 6 bulan dari dosis 1, seperti itu. 2 ke 6 bulan. Iya, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Berarti di Indonesia sendiri dokter vaksin ini mulai tadi sempat di dokter spill ada 2016 sudah mulai dilakukan program nasional begitu dokter. Kira-kira siapa aja nih dokter yang menjadi target utama? Iya, sebenarnya vaksin HPV itu ada mungkin dari sekitar tahun 2006-2007 itu yang 2 strain. Ya. Lalu saya koas tuh 2011 tuh sudah mulai ada yang 4 strain. Di 2016 mulai dijadikan program pemerintah gratis untuk semua anak SD di Jakarta, diperluas ke Bali dan juga Jogja. Lalu di 2023 itu sudah semua anak wanita usia 9-13 tahun, baik itu yang menempuh pendidikan formal di semua sekolah ataupun yang tidak sekolah. Kayak gitu, jadi sudah sangat bagus sekali. Yang perlu saya sampaikan adalah dalam vaksin itu ada 2 prinsip vaksin. Yang pertama, tidak ada kata terlambat dalam vaksin. Yang kedua, tidak ada kata overdosis dalam vaksin. Jadi, tidak ada kata terlambat artinya jika kita belum vaksin sama sekali, selama masih range usianya di kisaran 9-45 tahun, sebaiknya kita segera melengkapi vaksin HPV ini. Walaupun sudah berhubungan seksual. Ya, belum atau sudah berhubungan seksual tetap dianjurkan sebanyak 3 kali. Ya, lalu yang kedua adalah tidak ada kata overdosis. Artinya pada anak sekolah yang selama ini mungkin ragu, apakah saya waktu SD udah diberikan ya? Saya lupa. Anggap aja belum vaksin. Karena nggak ada overdosis dalam vaksin. Jadi anggap aja belum, ya segera vaksin dari awal, dari ulang. Terus kan banyak juga yang bertanya, dok, misalnya saya hamil. Kan vaksin HPV itu kan tidak boleh, hanya tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Karena belum ada bukti keamanannya. Walaupun kalau secara tidak sengaja diberikan karena tidak tahu itu bisa aja, aman saja. Tetapi dia yang tidak boleh itu hanya
orang yang sedang hamil. Yang lainnya boleh. Vaksin itu tidak membatalkan puasa dan lain sebagainya. Jadi ketika ada ibu hamil kan vaksinnya pasti tertunda. Makanya saya selalu bilang jarak antar vaksin itu maksimal 1 tahun. Jadi ketika seorang wanita hamil nggak apa-apa, habis lahiran lagi menyusui pun boleh vaksin. Karena vaksin HPV aman untuk ibu menyusui. Dan vaksin HPV itu sudah ada sertifikasi halal dari MUI. Nah itu adalah 2 prinsip vaksin yang saya selalu bilang. Lalu saya juga selalu bilang Kak Dewi, bahwa semua merek vaksin tanpa terkecuali, baik itu yang 15 gratis dari pemerintah maupun yang berbayar, itu adalah aman, halal, bermanfaat, dan berkualitas. Dan saya punya justifikasinya. Yang pertama aman. Kalau dia tidak aman, tidak mungkin beredar di hadapan mata kita. Karena penapisannya panjang dong. Dari mulai izin BPOM, rekomendasi dari pakar vaksin Indonesia disebut ITAGI, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization. Lalu ada organisasi profesi, POGI, PAPDI, IDAI, sampai Kementerian Kesehatan sebagai regulator. Ya otomatis aman dong. Dia udah melewati uji klinis fase 1, 2, 3 dari mulai lab, hewan, manusia. Yang kedua halal. Ya saya bisa sampaikan, semua merek vaksin itu fatwa MUI-nya adalah halal dan mubah. Mubah itu boleh. Kalau kita tidak divaksin bisa cacat atau meninggal atau menularkan orang lain, otomatis kalau saya berpendapat yang mubah atau boleh itu halal juga. Karena kita konteksnya coba deh, kita bayangkan vaksin polio ya Kak. Kalau tidak divaksin, bisa menyebabkan anak lumpuh, layu, cacat, seumur hidup di atas tempat tidur, hidup segan tapi tidak mati, hidup segan mati tak mau. Iya betul. Iya nggak? Jadi aman, halal, bermanfaat ya. Tadi saya bilang seperti menggunakan sabuk pengaman ataupun menggunakan helm. Ketika terjadi kecelakaan, dia akan sakit ringan saja dan tidak meninggal. Berkualitas. Vaksin HPV ini dijaga dengan suhu yang bagus antara 2-8 derajat, dengan kulkas vaksin yang mahal, semua sudah disediakan oleh pemerintah dengan SOP sesuai standar internasional. Nah, itu menjaga mutu yang luar biasa. Karena kalau sampai vaksin itu rusak, kita seperti menyuntikkan air kosong saja dan itu tanpa manfaat. Jadi kita benar-benar selalu menjaga kualitas vaksin itu tetap baik dan tidak rusak. Artinya program nasional ini yang baik dari pemerintah dan juga dari swasta ini luar biasa dan harus dipandang sama begitu ya dokter ya. Betul sekali. Kalau kita melihat dokter bawah tadi penyampaian dokter menyampaikan itu jangkauannya kepada anak-anak muda, contohnya anak-anak remaja yang berada di sekolah begitu ya dokter dan juga non sekolah. Dokter idealnya ini diberikan itu memang after atau di luar dari hubungan seksual atau yang aktif secara seksual atau yang belum begitu dokter, obat ini akan berfungsi begitu? Virus HPV itu, vaksin HPV itu paling bagus diberikan sebenarnya paling efektif untuk kelompok anak pria dan wanita yang belum berhubungan seksual sama sekali. Sebelum aktif seksual begitu ya? Tetapi tidak serta-merta yang sesudah melahirkan, kisaran umur yang berapa sudah begitu dokter? menikah tidak. Kisarannya tadi saya sampaikan antara 9 sampai 45 tahun itu yang masih sangat direkomendasikan. Sesuai dengan rekomendasi. Gak ada masalah. Tadi saya bilang tidak ada kata terlambat dalam vaksin. Saya aja vaksin baru tahun 2023, umur sudah 35, anak sudah 3, it's okay, no problem. Artinya ini banyak sekali manfaatnya dan juga masyarakat jangan khawatir karena dewasa juga harus mencoba bagaimanapun begitu ya dokter ya. Betul. Lantas ini dokter banyak yang khawatir nih soal keamanan dari vaksin HPV ini. Kita juga mengetahui bersama bahwa profil vaksin HPV ini mungkin kurang menyebar di kalangan masyarakat. Kira-kira dokter, apa sih efek samping yang perlu kita jaga untuk mengetahui yang perlu dikhawatirkan dari vaksin HPV ini apa begitu dokter? Ya, efek samping atau kita sebut KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu adalah tanda vaksin bermutu. Karena itu terjadi pada sebagian kecil yang disuntikan. Mungkin sekitar kurang dari 5% Kak Dewi. Saya sudah menyuntikkan 10.000 vaksin HPV per bulan, konsisten dari Mei 2025. Artinya yang sudah saya suntikan sekitar 100.000 orang lebih. Sudah hampir 120.000 orang. Ya, dengan respon yang tentunya berbeda-beda. Ya, kalau ada yang efeknya lokal, ada juga yang sistemik. Kalau lokal di area penyuntikan, biasanya kita minta kiri, karena vaksin HPV itu sangat pekat, warnanya abu-abu dan dia sangat bikin pegal pas masuk. Ya saya sendiri juga 3 kali vaksin HPV itu pegelnya bisa seharian. Kayak gitu, setiap kali habis suntik ya. Jadi yang lokal itu biasanya dia nyeri, pegel, kadang-kadang ada sedikit bengkak, kemerahan, lebam. Ya tiap orang punya respon yang beda-beda. Benar. Lalu ketika kita bicara gejala sistemiknya, biasanya ada beberapa yang menjadi demam, karena ini kan memasukkan virus kan. Demam, mual, muntah, pusing,
Lalu juga ada juga yang dia tiba-tiba tensinya drop, terutama orang yang takut jarum, kurang makan, tidur, dan minum yang cukup sebelum vaksin. Ya, jadi dia biasanya tiba-tiba tensinya turun, kelayangan, keringat dingin, mual, muntah, tadi sudah saya sampaikan. Ada juga yang dia menjadi ngantukan, nafsu makannya meningkat, ada juga yang gangguan haid. Artinya haidnya bisa jadi memanjang, terlambat, dan lain sebagainya. Tapi yang saya perlu garis bawahi adalah jangan termakan hoax anti vaksin. Nah, karena banyak banget hoax jahat nih tentang vaksin. Salah satunya gimana, dokter? Vaksin HPV. Vaksin HPV bikin nggak subur. Wow. Itu jahat banget menurut saya. Itu hoax banget. Karena justru saya banyak sekali mendapatkan informasi orang yang habis vaksin HPV itu hamil. Iya. Tapi saya tidak mengklaim itu karena vaksin HPV. Karena secara tidak langsung, iya vaksin HPV bisa menjadi subur. Kenapa? Karena dia menyehatkan organ reproduksi pria dan wanita. Jadi jauh dari infeksi, jauh dari keputihan. Dan itu harusnya secara keilmuan memang meningkatkan probabilitas untuk hamil. Jadi kalau malah orang bilang itu menyuntikkan adjuvan, menyuntikkan logam-logam, membuat dalam tanda kutip mandul, lalu juga dia sampaikan lagi, ya banyaklah semua virus biasanya dikaitkan dengan autisme, kejang, demam tinggi itu menurut Jadi saya efek samping itu salah. tidak ya, salah begitu. Itu hoax begitu ya, dokter ya? Hoax sekali. Yang harus kita lawan sih sebenarnya hoax begitu ya, dokter ya? Iya, betul. Entah seperti apa sih, dokter, efektifnya vaksin HPV ini masuk ke dalam tubuh kita untuk mencegah kanker serviks? Saya selalu bilang, ada yang namanya 9 strain, ada yang namanya 4 strain. Ya. Ya, 9 strain itu perlindungannya udah nyaris 100%, 95-100%. Tapi ketika kita disuntikan virus HPV vaksin HPV yang 4 strain, itu ya perlindungannya sekitar 80-85%. Jadi lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya selalu sampaikan seperti itu. Tapi apakah vaksin HPV ini emang harus perlu booster aja atau cukup sekali aja dalam penyuntikannya begitu, dokter? 3 kali, sesuai rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Oke, ini untuk yang usia paling, yang 13 sampai 45 tadi ya. Ya, ini yang paling banyak ditanyakan kepada masyarakat. Dokter, mahal nggak sih suntik vaksin HPV itu begitu, dokter? Bisa dijawab nggak dari kacamata dokter sendiri? Jadi untuk yang 9 strain rata di 2,2 sampai 3,5 juta per dosis. Tergantung fasilitas kesehatan yang menyuntikkan. Ya. Ya, itu yang 9 strain. Kalau yang 4 strain itu ada yang dari saya program Ngabila Care itu di seluruh Indonesia kami 400 sampai 500 ribu per dosis. Jauh sekali perbandingannya. Ada juga yang dengan isi yang sama itu ada juga dengan merek lain itu 1,2 juta per dosis. Kira-kira 4 dari strain. merek yang berbeda dan juga mungkin penyuntikan yang di tempat yang berbeda, kira-kira apa sih yang berbeda dari tipe penyuntikan vaksin ini, dokter? Jadi virus HPV 4 strain, kita bicara 4 strain karena kalau 9 strain dikelola oleh satu merek ya, nggak ada perbedaan. Baik. Nah, jadi HPV yang 4 strain ini penting diketahui masyarakat karena banyak yang menanyakan kenapa kok Ngabila Care bisa murah kayak gitu ya. Oke, jadi HPV 4 strain ini di Indonesia ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah yang diimpor langsung dari luar negeri dan vaksinnya itu dia udah ada suntikannya langsung. Kita sebut prefilled syringe. Ini HPV 4 strain ya. Ini yang biasanya harganya sekitar 1 juta sampai 1.200.000. Nah, tetapi juga kita punya BUMN, Bio Farma. Dia produsen vaksin. Dia import bulk atau bahan baku dari luar negeri, dari perusahaan si yang pertama tadi. Masuk ke Indonesia, dia repackaging ke botol-botol versi kearifan lokal Indonesia disebut Nusagard. Oke. Itu sudah di-launching oleh Direktur BPJS, Menkes, dan lain sebagainya. Kita rebranding menjadi Nusagard, Nusantara Guard, gitulah, Guard titik-titik kayak gitu. Nah, jadi yang saya pakai, yang saya kelola di seluruh Indonesia, di 27 provinsi dan lebih dari 60 kabupaten kota di Indonesia saat ini, dalam waktu 6 bulan, itu adalah si Nusagard tadi yang diproduksi oleh Bio Farma. Dan Bio Farma memberi subsidi khusus untuk yayasan saya sebagai yayasan kesehatan untuk mengelolanya ke seluruh Indonesia. Nah, itu dasarnya. Nah, ketika kita bicara program pemerintah yang gratis, apalagi bedanya? Dia sama-sama Nusagard, tapi 1 botol untuk 10 orang. Oke. Lebih besar botolnya, karena itu program massal kan. Iya, jadi 1 botol 10 orang. Kalau yang saya pakai adalah Nusagard 1 botol untuk 1 orang. Artinya tidak perlu diragukan lagi karena memang itu udah satu sumber, begitu ya, dokter ya? Lantas, apakah laki-laki ini perlu vaksin nggak sih, dokter?
laki-laki perlu. Karena gini? kalau seandainya Nabila Care bisa kasih provide 400 sampai 500 ribu, saya bilang, itu satu kali makan IC itu, all you can eat. Bener. Ya udah kasih aja jatah all you can eat-nya setahun 3 kali suntik HPV. Artinya kalau kita mengetahui bahwa meminimalisir risiko. benar, vaksin ini ke semua kalangan, baik yang masih remaja dan juga yang sudah menikah begitu dokter. Lantas jika sudah menikah, apakah ini memang vaksin ini dapat bekerja untuk 4 strain atau 9 strain begitu dokter? Iya, saya selalu bilang 9 strain itu kan dia lebih lengkap ya. Iya. Makanya saya selalu bilang, kalau punya uang, please 9 strain aja. Tapi kalau nggak punya uang, belum cukup budgetnya, nggak usah berkecil hati. 4 strain aja, saya sendiri juga cuma yang 4 strain kok, 3 kali. It's okay, no problem, kayak gitu. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika nanti ada rezeki, mau upgrade ke 9 strain, boleh banget. Benar. Gitu. Jadi aku Kira-kira selalu bilang kayak gitu. menurut dokter, peran dari sekolah dan juga orang tua dalam meningkatkan cakupan vaksinasi ini seperti apa dokter? Oh, perannya sangat tinggi ya, karena ya nggak usah jauh-jauh, Mbak. Kalau misalnya anti vaksin itu bisa membuat anaknya tidak mendapatkan hak untuk sehat, dengan mendapat vaksinasi kan rugi banget. Padahal negara sudah menyediakan 15 imunisasi gratis untuk bayi baru lahir, bayi balita, anak SD, sampai wanita usia subur yang calon pengantin. Seharusnya sangat baik. Apalagi ya kalau ngeliat fenomena sekarang. Makanya saya tidak pernah kami ke tenaga kesehatan tidak pernah menstigma orang. Ya. Artinya kita nggak akan bilang Anda sudah menikah atau belum. Pasti kita akan bilang sudah berhubungan seksual atau belum. Jadi kita membedakannya adalah sudah pernah berhubungan seksual atau belum pernah berhubungan seksual. Jadi penanganannya berbeda begitu ya, dokter ya? Betul. Oke. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini, apalagi terkait dengan harga tadi, dari harga tertinggi dan juga harga terendah. Dan kita akan menjelaskan siapa sih tadi Nabila Care apa sih gitu ya dokter ya. Pemirsa, kita sudah membahas pentingnya vaksin human papillomavirus dan juga peran tenaga kesehatan. Usai jeda kita akan mendengarkan pandangan dan juga harapan serta cerita singkat perjalanan dokter Nabila. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Pemirsa, kembali lagi di Bincang Spesial, setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi, dan masih bersama narasumber kita, Dr. Nabila, selaku praktisi kesehatan masyarakat. Dokter, kalau kita tadi sudah membahas terkait dengan bagaimana vaksin dapat bekerja dalam tubuh kita, dan juga ini banyak sisi yang saya ingin bertanya dan juga pemirsa juga ingin melihat seperti apa sih sosok dari Dr. Nabila ini. Dr. Nabila dikenal aktif di bidang epidemiologi dan juga imunisasi. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih dokter? Cerita secara singkat perjalanan karir hingga berada di posisi saat ini. Oke, jadi saya lulus dari FKUI tahun 2012, lalu mengabdi 1 tahun di Lampung, ya, dan saya menjadi PNS di Jakarta sejak Maret 2014 sampai dengan sekarang. Karena saya PNS, tentunya saya tidak bisa menjadi pengusaha secara langsung ya. Pastinya saya bisa lebih dalam bentuk mengaktualisasikan diri dalam bentuk yayasan kesehatan. Ya, memang tujuan saya mendirikan Nabila Care di awal September 2025. Dia akan menjadi suatu wadah perjuangan saya seumur hidup, ya, yang akan menciptakan layanan kesehatan yang murah atau gratis, tetapi bermutu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya lebih banyak ke sektor yang itu belum ada programnya di masyarakat. Jadi saya tidak mau overlap. Jadi programnya di BPJS belum ada, di program pemerintah nasional belum ada, dan itu lebih ke arah wellness, health, dan beauty, kayak gitu. Sehingga saya ini lebih banyak menyasar kelompok yang mendang-mending, saya bilang kelompok tengah. Karena selama ini negara tuh atau orang lebih banyak mengurusi yang kaya banget, yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, dia udah tahu dia mau berobat kemana. Atau negara tuh lebih ke arah yang menengah ke bawah banget gitu, yang ekstrim banget gitu. Yang tengah-tengah ini sering dilupakan. Nah, padahal kita tahu betul budgetnya mereka gimana sehingga saya menyasar kelompok yang tengah ini. Saya bilang, in this economy Nabila Care hadir buat kalian, kayak gitu. Nah, artinya di situ saya berpikir nih ya kan karena saya lulusan S2 Kesehatan Masyarakat dan sebentar lagi akan lulus juga S3 Kesehatan Masyarakat, semuanya dari UI. Ya, dari dulu sekolah saya selalu ditanamkan di FKUI, kamu membawa nama Indonesia. Universitas Indonesia. Jadi pikiran kamu tuh bukan cuma Jakarta dan Jakarta, tapi kamu berpikir untuk Indonesia, kayak gitu. Nah, ternyata ini adalah wadah perjuangan saya untuk bisa memperluas dari Jakarta untuk Indonesia. Saya bilang, bagaimana saya seorang PNS di Jakarta bisa menghadirkan layanan untuk di
seluruh Indonesia gitu. Gimana caranya? Saya tentunya pertama meeting ya atau melakukan advokasi kepada seluruh produsen vaksin di Indonesia. Saya minta tanpa terkecuali, semua produsen sudah saya datangin. Saya minta, tolong berikan harga terbaik untuk saya. Ya kan? Karena saya tidak serta-merta profit oriented. Apalagi yayasan itu adalah suatu hal yang niat laba. Saya akan melakukan profit sharing dan melakukan ber-MOU kepada 27 provinsi dan 60 kabupaten kota melalui fasilitas kesehatan di bawahnya. Ada rumah sakit umum daerah, ada klinik, dokter praktek mandiri, bidan praktek mandiri, rumah sakit angkatan, semuanya saya gandeng. Rumah sakit swasta. Mana yang mau, ayo, kita tersebar luas kok, kayak gitu ya. Seperti di Sumatera, itu yang belum ada hanya di Aceh dan di Sumatera Barat. Ya. Hanya 2 itu yang saya belum punya cabangnya. Di Kalimantan cuma Kalimantan Utara. Sulawesi sudah semua. Ya. Saya belum punya juga di Nusa Tenggara Timur dan juga di Papua. Ambon tuh akan segera. Dan ternyata benar, hipotesis saya yang hotspot saya bilang ya untuk vaksin HPV ini itu benar. Setelah Jabodetabek, saya main di Bali, saya main di Surabaya, saya juga melakukan di Semarang, saya melakukan di Jogja, saya melakukan di Bandung. Dan wow, memang cakupannya luar biasa. Saya juga wow sekali Wow. dengan dokter gerakannya seperti itu. Di Surabaya aja, itu dalam 3 hari kita Ngabila Care beserta jejaringnya itu melakukan vaksinasi, itu 3 hari 1.700 yang disuntik. Wow. Kita bundling dengan CKG, cek kesehatan gratis. Jadi win-win solution. Menurut saya itu suatu langkah dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu cerdas sekali. Oke, Anda boleh melakukan vaksin massal di sini, tetapi saya juga ngirim puskesmas untuk ambil data cek kesehatan gratis. Menurut saya itu bagus, itu suatu kerja yang efektif, efisien, dan saya sangat menyukai itu. Dan Ngabila Care itu tidak mau membuat Menara Gading. Kalau saya mau membuat Menara Gading, di Jakarta saya bikin klinik tinggi, ya kan, untuk memperkaya diri saya sendiri. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya ingin mensejahterakan semua pihak. Dan saya pastikan saya berada di sisi masyarakat. Jadi walaupun ada sedikit dinamika penyelenggaraan ya, misalnya harga vaksinnya ada sedikit kenaikan dan segala macam, tapi saya tetap konsisten kepada masyarakat bahwa ini tidak akan naik harganya sampai 31 Desember. Saya pastikan seperti itu. Dan juga tadi saya tidak membuat Menara Gading sehingga saya berpikir justru spread layanan ini seluas mungkin ke seluruh Indonesia. Itu yang saya harapkan. Gitu. Makanya sesuai dengan tagline yang Ngabila Care, care for all, no one left behind. Gitu. Ada hal yang menarik juga ya Mbak Dewi ya. Jadi saya itu kalau dicurhatin satu orang, saya berasa dicurhatin satu negeri gitu kan. Jadi Gen Z sekarang perilakunya tuh luar biasa. Mereka bisa free sex setiap hari tanpa kondom, nggak mau pakai kondom, nggak mau datang ke puskesmas untuk periksa karena denial, takut. Mereka padahal ingin mengakhiri hidup berkali-kali. Saya nggak tahu ini salahnya di mana, tetapi satu sisi adalah mereka harus didampingi. Ternyata mereka tahu, akhirnya mereka perlahan-lahan mau vaksin. Mereka mau datang ke puskesmas, tidak gengsi lagi. Ternyata sudah banyak program-program keren di puskesmas. Semua yang kalian butuhkan ada di situ. Artinya edukasi begitu, Dok? Edukasi, mereka cuma tidak tahu ya bahwa ada loh Kemenkes, Dinkes DKI bikin konsultasi online dengan psikolog. Mau online, mau datang langsung ke puskesmas gratis juga ada. BPJS juga provide itu sampai rehabilitasi psikososial. Itu cuma sesuatu hal yang mereka selama ini merasa belum ada yang menaungi gitu loh. Mereka merasa ya udah saya hidup seenak-enak sehura-hura saya aja. Benar. Padahal kalau mereka menyisihkan sebagian pendapatannya untuk bisa vaksin sesuai dengan rekomendasi Ngabila Care, yaitu sekitar 12 ya kalau saya boleh kasih rekomendasi, itu cost-nya akan jauh lebih baik ya dibandingkan kalau dia nanti diobati. Jadi profesor saya, Prof. Samsur Rizal itu bilang, nilai dari investasi vaksin itu 1:13 ketimbang kita cost nanti untuk mengobati kita sakit. Benar sekali. 1:13. Artinya ada pencegahan begitu ya, Dok? Sesimpel kita vaksin flu. Saya jualan atau apa ya. Saya udah 4 tahun terakhir vaksin flu rutin. Semua anak pokoknya umur 6 bulan ke atas saya suntikin deh setiap tahun. Ya, itu saya nggak pernah ke dokter anak lagi, nggak pernah minum obat, di rumah cuma sedia paracetamol juga nggak kepake-pake. Segitunya Mbak Dewi, saya merasa bahwa memang kita harus mulai paradigma hidup sehat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kita kalau udah sakit baru kebakaran jenggot. Benar.
selalu ibarat kata kalau atap bocor tuh kita cuma mau nambel aja kayak gitu. Jadi ya itu sih yang saya gaung-gaungkan kepada masyarakat untuk hidup sehat kayak gitu. Kira-kira ini kita melihat bahwa masih banyak hoax beredar di masyarakat. Kira-kira dari sudut pandang dokter bagaimana sih cara kesehatan untuk tim ahli kesehatan ini untuk mengatasi bagaimana hoax ini berjalan di kalangan masyarakat begitu dokter? Saya udah kasih masukan ke Bapak Menteri Kesehatan. Ya. Bikin aja Pak Satgas Pemberantasan Hoax Vaksin. Kumpulin lawyer-lawyer ya. Terus bikin ini admin yang men-screenshot di medsos karena menurut saya anti vaksin itu meresahkan gitu. Karena saya kan selalu bilang statement saya yang selalu paling dibenci sama anti vaksin adalah anti vaksin ini sebenarnya cuma 10-20%. Tapi dia bisa mempengaruhi kelompok tengah yang 80% ini Kak. Gitu. Saya tuh udah ngasih masukan. Pertama adalah begini, tolong vaksinasi anak yang 15 gratis dari pemerintah itu tolong dijadikan syarat untuk masuk SD. Karena di Arab Saudi aja itu udah jadi syarat di semana-mana. Bahkan semua beasiswa sekarang harus ada syarat bukti vaksin lengkap waktu kecil. Oke. Aku perlu bilang waktu zaman Pak Ahok jadi gubernur Jakarta, itu 2016, itu kita punya bukti vaksin lengkap sampai usia 1 tahun itu syarat masuk SD negeri. Oke. Dan itu ditiru oleh SD swasta juga walaupun tidak diwajibkan. Jadi kalau dibilang best practice-nya ada nggak ada, jujur. Jadi itu bisa banget, apalagi dengan sekarang health record dengan satu sehat keren punya Kemenkes itu bisa banget jadi bukti valid. Yang kedua, saya tuh udah sampai ekstrim bilang, tolonglah anak-anak balita ini yang nggak lengkap bukti vaksinnya, BPJS kesehatannya dinonaktifkan aja. Oke. Saya bilang kayak gitu. Ya kan? Sampai saya usul lagi yang terakhir, bikin aja Pak Satgas Medsos tuh, screenshotin tuh orang-orang penebar hoax vaksin. Karena gini, saya selalu bilang, orang yang divaksin itu melakukan amal jariah, orang yang tidak divaksin itu melakukan dosa jariah. Saya kalau mengedukasi masyarakat harus se-ekstrim itu, karena kalau nggak paham. Kenapa dia melakukan amal jariah? Orang yang divaksin, anak yang divaksin, campak lah katakanlah. Dia melindungi diri dan orang sekitarnya. Siapa itu? Ada lansia di rumah dia, ada ibu hamil, ada orang dengan penyakit jantung, ada orang dengan HIV AIDS, ya kan? Ada anak yang kontraindikasi mutlak nggak bisa divaksin secara medis. Yang jumlahnya kecil banget. Ya. Orang yang nggak divaksin, mereka merasa sehat-sehat aja. Benar. Ya, padahal ada 4 kondisi. Yang pertama, suatu saat nanti dia akan sakit, cacat atau meninggal. Yang kedua, ini yang saya bilang konteks dosa jariahnya. Dia sebenarnya punya virus di dalam tubuhnya. Tidak bergejala atau karier, dia menularkan ke orang sekitarnya. Dan orang sekitarnya bisa meninggal. Benar. Yang ketiga, dia adalah biang kerok mutasi virus. Yang keempat, dia sumber wabah. Contoh, 100 orang meninggal karena campak. Anak, tenaga kesehatan, dokter, internship, orang dewasa, banyak saya dapat laporan di berbagai daerah. Dan ini merupakan suatu fenomena gunung es. Benar sekali. Seperti itu. Jadi campak yang harusnya 1 kasus kena itu udah KLB, kejadian luar biasa, wabah. 1 kasus meninggal udah jadi wabah. Nah itu menurut saya suatu hal yang sangat disayangkan, padahal itu adalah PD3I, Kak Dewi. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Benar. Artinya begitu besar dari pendekatan dokter juga kepada kalangan masyarakat begitu dokter. Kira-kiranya dokter, saya penasaran sekali dan juga masyarakat pastinya penasaran ya. Ini bagaimana sih? Adakah hal yang menyentuh selama dokter dalam masa menjabat dan juga melakukan vaksinasi ini? Apakah ada pendekatan yang paling menyentuh dokter untuk melakukan agar masyarakat ini harus mendapatkan vaksinasi begitu dokter? Ya, jadi selama ini masyarakat kita itu masih abai dan berpikir untuk panik itu ketika sudah sakit. Itu yang saya sangat sedih. Padahal saya selalu bilang semua penyakit itu pasti ada cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Nah, vaksinasi itu adalah letaknya di cegah sakit, ya. Dan saat ini saya sedang membranding diri saya dengan sebagai dokter berkebaya. Saya terserah, teman-teman mau ngasih branding saya dokter berkebaya, dokternya anak-anak Gen Z, terserah. Karena saya punya filosofi juga dengan kebaya. Ya, saya sekarang hampir di semua TV, narsum, podcast, saya selalu pakai kebaya. Karena walaupun sekarang agak sedikit modern ya kebayanya, perpaduan encim dengan ini kayak gitu. Jadi kebaya itu adalah budaya, sehat itu budaya, Kak Dewi. Saya akan membranding itu, kebaya budaya, sehat budaya. Karena sehat itu tidak harus mahal.
Saya pakai kebaya, mungkin yang kebaya yang saya pakai harganya bisa cuma puluhan ribu rupiah aja. Tapi itu kebaya. Kebaya itu tetap membuat anggun, membuat cantik, membuat sesuatu itu memang punya nilai. Nah saya pengen ngasih tahu, nah sehat itu juga seperti itu. Nggak mesti miliknya orang kaya. Sehat itu bisa punya siapa aja. Dan kalian bisa melakukan itu setiap hari sebagai suatu lifestyle. Gitu. Jadi cara memberikan contoh kepada masyarakat seperti itu. Karena saya selalu saya bilang ke semua teman tenaga kesehatan, kalau saya jadi narasumber ya, webinar, saya selalu bilang, tenaga kesehatan itu punya 3 peran kunci yang melekat seumur hidup. Semua tenaga kesehatan. Pertama dia adalah educator kesehatan. Kedua dia adalah teladan kesehatan. Yang ketiga eksekutor program kesehatan. Ya mungkin artis, influencer non kesehatan dia bisa nih jadi educator, bisa jadi teladan. Tetapi eksekutor yang bertemu pasien sehari-hari, melakukan penyuluhan secara langsung, itu tetap kita. Nah, regulasi-regulasi tetap di kita. Saya melihat bahwa kedekatan dokter melihat situasi saat ini, kedekatannya sangat emosional sekali. Oh harus. Sampai memang anak-anak ataupun remaja ataupun orang-orang masyarakat, terutama perempuan dan juga laki-laki ini benar-benar harus mendapatkan vaksin begitu ya dokter ya? Betul. Jadi yang paling mudah mengajak, menginfluence orang adalah menjadi contoh. Kira-kira dokter, dibalik ataupun jika berbicara dengan seorang individu, tinggalkan kedokteran, kira-kira ini apa sih yang paling dokter harapkan dari masyarakat terkait kesadaran vaksin ini? Saya pengen masyarakat berpikir seperti saya, bahwa sehat itu harus glowing itu bonus. Sehat itu harus, glowing itu bonus, begitu ya? Jadi kalau kalian melihat sekarang saya glowing ya, saya nggak akan glowing sebelum saya sehat dulu. Benar-benar. Kalau kita Itu melihat, dokter, Simple. bayangkan Indonesia dengan cakupan vaksin HPV tinggi, perubahan apa ya sih yang kira-kira yang paling ingin dokter lihat terjadi? 2030 harus eliminasi kanker leher rahim. Karena saya juga selalu bilang sama semua teman-teman, audiens saya ya kan, saya nggak mau 2 tahun saya berjuang dari Mei 2025 terkait dengan HPV sampai sekarang, ya mungkin itu juga mendampak ke seluruh Indonesia, tidak hanya melalui Ngabila Care. Itu saya nggak mau itu terjadi suatu hal yang sia-sia. Ya, saya pengen membangun suatu legacy yang memang nyata dan itu akan bisa ditanam, dituai nantinya. Kira-kira dan, apa pesan ya, singkatnya dokter? Pesan singkatnya adalah tentunya masyarakat kita harus berpikir mencegah lebih baik daripada mengobati, salah satunya dengan cara vaksinasi. Saya yakin teman-teman kalau bisa melakukan self love terbaik adalah kalian melakukan vaksinasi dengan sesuai urutan-urutan yang sesuai dan tetap jaga kesehatan. Luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Saya dapat pencerahan dan juga dapat ilmu yang banyak sekali Kak nih Dewi, dokter. saya juga dapat banyak insight. Dokter, kita akan ada games, sesi games di sini. Saya akan menyebut beberapa pilihan, dokter akan memilih salah satu yang terbaik. Baik dokter, siap? Siap. Oke. Apa aku jawabnya apa? Nanti ada pilihan. Oke, baik. Vaksin HPV itu pilihan atau kebutuhan dokter? Kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa dokter? Karena kita harus sehat. Kita harus sehat. Oke. Edukasi kesehatan itu merupakan menurut dokter Ngabila ini tanggung jawab medis atau tanggung jawab bersama sih dokter? Tanggung jawab bersama. Harus tanggung jawab bersama. Iya. Oke. Generasi sehat tanpa kanker serviks merupakan harapan atau target menurut dokter Ngabila? Harus jadi target. Kenapa harus jadi target dokter? Karena itu banyak membuat nyawa melayang. Oke. Perubahan dimulai dari diri sendiri atau lingkungan? Dari diri sendiri. Masa depan tanpa human papillomavirus merupakan mungkin atau harus diwujudkan? Harus diwujudkan. Oke, dokter, kita akan masuk ke games mitos atau fakta. Saya sudah persiapkan. Wah, ada beberapa. Deg-degan nih Coba. saya. Boleh dipegang dokter. Udah kayak ujian Ya. disertasi nih. Oke. Oke. Oke, saya akan menyebut mitos atau fakta nih. Ya. Dari dokter Ngabila, saya akan membacakan pernyataannya dan juga dokter akan jawab cepat. Dokter, HPV hanya menyerang perempuan, mitos atau fakta? Mitos. Tadi sudah dijelaskan ya pemirsa. Oke, vaksin HPV itu aman untuk remaja, mitos atau fakta sih dokter? Fakta. Fakta. Tanpa itu yang katanya hoax kemandulan begitu ya Iya, dokter ya? betul. Oke. Dokter siap? Ya. HPV bisa dicegah dengan vaksin, mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Semua orang yang terinfeksi HPV pasti kanker, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Bisa Iya, dijelasin dokter? karena infeksi HPV kalau kita sudah vaksin salah satunya dia tidak akan berkembang menjadi kanker. Nah, begitu luar biasa sekali. Dokter, jawab cepat. Jika saya seorang remaja hari ini, saya akan
Saya akan hidup sehat, jaga kesehatan, dan vaksinasi. Oke, jika dokter Ngabila bertemu dengan pasien yang takut vaksin, dokter akan? Tidak usah takut karena ini bisa melindungi seumur hidup. Artinya jaminan begitu ya Jaminan. dokter ya. Jika dokter Ngabila punya satu pesan untuk generasi muda, dokter akan sampaikan apa? Oke, kalian adalah generasi penerus bangsa. Indonesia Emas 2045 ada di tangan kalian. Gimana negara kita akan tetap di middle income atau akan naik ke high income country, itu adalah suatu masa yang hanya terjadi satu kali dalam peradaban bangsa kita. Jadi jangan sia-siakan, kalian harus tangguh dan kalian harus menjadi generasi yang sehat, cerdas, produktif, percaya diri dan juga mampu berkompetisi. Baik, luar biasa dokter. Terima kasih Makasih. atas waktu dan juga pesannya kepada masyarakat dan juga termasuk saya yang ada di sini dokter. Sama-sama. Baik, pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pencegahan ini selalu lebih baik daripada mengobati. Vaksin HPV adalah salah satu langkah nyata untuk melindungi diri dan juga generasi masa depan dari resiko kanker. Jangan ragu untuk mencari informasi yang benar dan juga berkonsultasi dengan tenaga medis terpercaya. Mewakili kru yang bertugas, saya Dewi Manik pamit. Sampai jumpa di program Bincang spesial berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih.